Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dalam kondisi apapun saat ini. Balik lagi bersama gue Mas Bre. Kali ini gue akan membahas film tentang perempuan yang bernama Naja yang akan pergi ke New York bersama putranya yang bernama Elias. Perjalanan mereka untuk mengobati penyakit langka yang diderita oleh Naja. Gimana kelanjutannya? Apakah si Naja bisa sembuh dari penyakitnya? Atau dia bisa kembali hidup bersama putranya setelah melewati pembajakan di pesawat ini? So, nantikan video ini sampai selesai. Siapkan beberapa cemilan, kopi dan rokok. Let's go. Scene pertama diperlihatkan aktivitas di pangkalan militer Skotlandia, dan tak lama terlihat helikopter mendarat dengan membawa seorang jenderal angkatan udara. Ternyata mereka sedang menunggu sebuah pesawat komersil mendarat darurat dikarenakan adanya pembajakan. Saat para tentara pengaman sudah bersiap-siap di posisi masing-masing, turunlah seorang anak kecil sambil memegang boneka beruang. Lalu ketika anak tersebut dibawa oleh tentara, tiba-tiba penembak itu yang sudah siap mengkonfirmasi kepada jenderal bahwa adanya pria di kokpit pesawat. Jenderal pun memerintahkan pria tersebut agar duduk di kursi pilot, namun pria tersebut menjelaskan bahwa ia bukan teroris. Lalu scene berganti di mana jenderal pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anak kecil yang turun dari pesawat tadi. Saat itu juga berada polisi wanita bernama Naomi. Naomi menanyakan nama anak tersebut dan kejadian di dalam pesawat, tapi anak tersebut hanya diam. Lalu kita di flashback di mana sebelum kejadian pembajakan. Diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naja yang diduga ia mengidap penyakit kanker. Lalu anak kecil yang bernama Elias yang sedang mendorong koper di bandara. Terlihat Elias sedang menunggu jadwal keberangkatan pesawat. Dan pada akhirnya Naja menyusul Elias ke bandara. Saat petugas memeriksa koper Naja, ia menemukan obat-obat untuk penyakitnya. Lalu Naja meninggalkan Elias untuk izin pergi ke kamar mandi. Tiba di kamar mandi, ia meminum sebuah obat dan menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Mereka berdua pun menaiki pesawat yang bertujuan ke New York. Saat di dalam pesawat, kita diperlihatkan pramugari bernama Julia yang sedang menawari kopi kepada dua pilot. Dan tak lama kemudian pesawat pun melakukan take off. Naja pun pergi ke kamar mandi lagi. Ia harus meminum obatnya kembali. Setelah ia balik dari kamar mandi, ia langsung membuka buku dan melihat foto bersama suaminya serta Elias yang masih bayi. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Naja beserta suaminya berhenti dikarenakan mogok. Lalu suaminya pergi memeriksa bagian mesin dan ia pergi untuk mencari bantuan. Tetapi tiba-tiba Naja terbangun dari tidurnya dan itu hanya mimpi. Dan pria hitam tinggi berjalan ke atas, lalu ia membunuh penumpang wanita yang diduga anggota yang dia cari. Dan pria yang ditahan oleh pramugara langsung dicoblos matae. Anjir, tak, psikopat nih, pembajak. Naja pun menyadari sesuatu dan ia mencurigai ada yang janggal. Lalu tiba-tiba pembajakan pesawat pun dimulai. Dan seketika pilot pun diracuni hingga tewas oleh pembajak. Pembajak pun menyuruh semua penumpang dengan menaruh tangan ke kursi depan dan kepala ditundukkan. Saat pembajak yang menyamar menjadi pramugara menghampiri Naja yang sedang mengerang ketakutan, ia lalu mengancam Naja dengan menodongkan pistol di lehernya. Pembajak pun merestart black box atau kotak hitam milik pesawat tersebut agar jejaknya tidak terbaca. Lalu ia merubah arah pesawat dengan mengubah rutenya.
Seketika Elias yang menyadari bahwa adanya pembajakan, ia langsung membuka buku tentang isi pesawat. Ia memberitahu ibunya bahwa kita bisa sembunyi di suatu lorong. Namun, dengan kecerobohannya ia pergi sendirian. Ketika Najah mengejar anaknya, ia diketahui oleh pembajak dan seketika ia ditembak. Najah pun terbaring di depan Elias. Saat Najah sedang dalam kondisi sekarat, tiba-tiba ia teringat dengan masa lalunya yang berada di dalam mobil di tengah hutan. Saat itu juga Najah berusaha menenangkan Elias yang sedang menangis dan sambil menunggu kepulangan suami yang pergi meminta bantuan. Saat vampir berusaha masuk lewat ventilasi, tiba-tiba matahari muncul dan vampir itu pun pergi. Tapi nggak disangka Najah sudah terkena gigitan vampir tersebut. Sini diperlihatkan kembali bahwa Najah hidup lagi setelah tertembak oleh pembajak. Ia ternyata seorang vampir dan selama ini obat yang ia bawa bukan obat biasa. Itu adalah darah dan penenang agar ia tak berubah menjadi vampir. Lalu Najah pergi ke bagasi pesawat dan ia merangkak maju di lorong bagasi pesawat. Dan dua pembajak pun masuk ke bagasi. Mereka mencari koper yang berisikan bahan peledak. Saat pembajak sedang mengisi cairan peledak, di saat bersamaan Najah mengambil seekor anjing. Ia lalu membunuhnya dan menghisap darah anjing tersebut. Seketika taring Najah pun muncul. Lalu ia mengambil tas yang berisikan obat penawar vampirnya dan langsung menyuntikkan ke tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara dari HT pembajak bahwa ia ditanyakan peledaknya sudah siap atau belum. Najah pun menghisap darah pembajak tersebut. Lalu ia menuju ke atas pesawat dengan berganti kostum. Lalu pembajak yang mempunyai sifat psikopat ini sedang menginstruksi para sandera bahwa akan dipasang bom gas beracun di pesawat ini dan mereka akan dibunuh dengan gas beracun tersebut. Saat rekan-rekan pembajak mencari Yuri, pembajak yang dibunuh si Najah, ia melihat jasadnya yang sudah tak bernyawa. Namun ada seekor anjing yang menjilati darahnya dan anjing itu pun dibunuh. Anjing bilang, salah gua apaan, anjing menembak-nembak aja. Dasar human. Lalu Najah menemui Elias. Dan seketika si Farid mencurigainya karena ia melihat Najah sudah tertembak dan mati tadi. Lalu Najah dan Elias pergi ke ruangan kokpit. Mereka berdua ingin berniat memutarkan pesawatnya, tetapi mereka tidak ada yang bisa mengendarai pesawat. Najah pun menanyakan kepada penumpang lain, adakah yang bisa mengendarai pesawat? Lalu tak lama kemudian ada satu penumpang yang bisa mengendarai pesawat. Farid pun menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah membuat konspirasi, karena Farid sebelumnya disuruh membaca sebuah surat yang berisi pernyataan tujuan pembajakan pesawat ini menggunakan bahasa Arab. Lalu Elias memeluk ibunya dan membuka kacamatanya. Ia melihat bola mata ibunya berubah dan Elias menanyakan, apakah ibu meminum darah lagi? Dan di saat bersamaan, si pembajak yang mempunyai sifat psikopat menyadari sesuatu ketika ia menemukan botol obat milik Najah. Psikopat itu pun langsung bergegas pergi mencari Najah. Psikopat pun menuju ruang kokpit. Najah pun memerintah memutarbalikkan pesawatnya. Di saat itulah Elias melihat ibunya dengan mode vampirnya. Namun amarah mode vampir Najah tidak terbendung lagi. Ia membuka pintu dan langsung menggigit bos pembajak tersebut. Lalu Najah pun menyerang semua pembajak tersebut dengan beringasnya bre. Namun bos pembajak tiba-tiba meronta kesakitan. Ia ingin berubah menjadi mode vampir.
dan Naja pun membunuhnya. Itulah sebabnya Elias menahan ibunya untuk tidak meminum darah manusia dan agar selalu meminum obatnya, agar tidak banyak manusia yang berubah menjadi vampir. Lalu Naja pun meminta Elias tetap berada di dalam kokpit, dikarenakan Naja tidak mampu menahan mode vampirnya. Dengan mode vampirnya, Naja akan menyerang siapapun yang menjadi manusia dan akan menggigitnya supaya dia menjadi vampir. Saat psikopat menemukan obat dan buku tentang Naja, ia memberitahu pada teman-temannya bahwa Naja adalah vampir, dan mereka pun berniat menunggu pagi hari ketika matahari terbit. Naja yang sedang berusaha merawat Elias yang masih bayi serta sedang menangis terus-menerus, dan ia juga melawan mode vampirnya. Yang terlihat Naja ingin menerkam Elias. Lalu Naja pun mencabut paksa gigi taringnya, dan ia pergi ke rumah kosong di tengah hutan. Pas pertama kali digigit oleh vampir, ternyata rumah tersebut dijadikan laboratorium pembuat virus vampir. Dan Naja bertemu dengan pria yang melakukan eksperimen virus tersebut. Ia langsung menembak Naja karena Naja telah membunuh putranya yang menjadi vampir, serta yang menggigit Naja pertama kali. Scene berganti, di mana kita diperlihatkan psikopat yang menjadi pembajak sedang membuat semacam tongkat dari gagang ice hockey. Karena psikopat yang maniak membunuh orang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dan Elias pun menyadari bahwa ibunya dalam bahaya. Ia langsung keluar dari kokpit dan mencari ibunya di kamar mandi. Dan Elias membuka pintu kamar mandi tersebut. Ternyata Naja sedang pingsan karena efek obat penawarnya. Lalu si psikopat berhadapan dengan Naja. Dengan rasa percaya diri dan tidak memiliki rasa takut sama sekali, ia menantang Naja. Dan seketika pun psikopat berhasil melumpuhkan Naja dengan senter sinar ultraviolet. Lalu psikopat pun mengambil darah Naja dengan menyuntikkan ke lehernya. Saat ingin ditusuk, tiba-tiba Elias mengarahkan pistolnya ke psikopat. Namun saat ingin menembak Elias, dia dihadang oleh psikopat dan pelurunya mengenai jendela pesawat sehingga pesawat mengalami masalah. Ketika udara di pesawat bocor, masker oksigen pun hanya bertahan 10 menit dan Naja pun berusaha menolong anaknya. Psikopat pun berhasil ditembak oleh Naja. Saat Naja menemukan psikopat di dalam mobil, ia berusaha menembak kaca mobil. Namun sayang kaca mobil tersebut anti peluru. Dan seketika psikopat pun merobek lengan bajunya dan ia berniat menyuntikkan darah Naja yang ia ambil sebelumnya ke dalam tubuhnya sendiri. Ia berniat menjadi vampir. Memang psikopat ini orang bre. Saat tubuh psikopat sudah bereaksi menjadi mode vampir, Naja berusaha mencari sesuatu untuk menghabisinya. Ia lalu menemukan botol arak dan menuangkan arak tersebut ke dalam mobil. Lalu Naja membakar si psikopat tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa tujuan Elias dan Naja pergi ke New York karena Elias ingin melihat ibunya sembuh kembali. Di sana ia telah ditunggu oleh seorang dokter yang mampu menyembuhkan virus vampir. Elias pergi sendiri dengan bermodalkan senter ultraviolet. Ia berhasil melawan para vampir. Dan Elias berhasil menemukan ponsel pengendali bom tersebut di kantong baju pembajak. Elias pun bergegas pergi ke ruang kokpit. Namun kondisi Elias yang terjebak di bawah mobil, ia terkepung oleh vampir. Dan Naja pun meminta Farid berjanji untuk merawat Elias. Tiba-tiba Naja menggigit Bastian dan ia mendapatkan kekuatan. Saat Elias terjebak, ia memanggil ibunya dengan meminta tolong. Suara Elias terdengar oleh psikopat vampir tersebut. Dan psikopat segera mendatangi sumber suara Elias berada.
dan tiba-tiba terjadi pertarungan vampir Naja melawan psikopat. Saat Naja berhasil dipojokkan, Elias memanggil psikopat tersebut dan tiba-tiba dar. Elias menekan handphone lalu terjadi ledakan sehingga membuat pintu pesawat terbuka. Psikopat pun berhasil didorong oleh Naja keluar dari pesawat. Tetapi kondisi Naja sekarat. Lalu Elias menemukan potongan besi dan Elias menggores tangannya sehingga mengeluarkan darah. Lalu diarahkan darah tersebut ke dalam mulut Naja. Pengorbanan anak demi ibu, bre, gokil. Tetapi saat Naja sudah sadar, ia malah meninggalkan Elias dikarenakan mode vampir sudah menguasai tubuh Naja sepenuhnya, sehingga Elias pun dibuatnya menangis. Lalu scene berganti di rumah sakit, yang dimana pada awal film Elias berhasil diselamatkan. Saat itu Elias yang sambil memegang boneka beruang menanyakan keberadaan Farid kepada polisi. Jenderal pun meminta anak buahnya untuk memasuki ke dalam pesawat. Namun Farid menjelaskan bahwa di dalam pesawat masih penuh dengan vampir. Farid pun memberitahu bahwa ia harus meledakkan pesawat tersebut. Dan Elias yang sedang berada di dalam ambulan, ia berniat melarikan diri dengan melompat dari ambulan tersebut. Ia pun melompat dari ambulan. Saat Farid dibawa oleh tentara, Elias berlari mendatangi pesawat tersebut dan sampai di depan pesawat ia melihat ibunya yang sedang menggigit tentara. Namun dengan sepenuhnya mode vampir yang sekarang ibunya tak mengenali Elias sama sekali. Saat Naja berlari ke arah Elias dan Elias mengeluarkan handphone dalam boneka beruang yang ia bawa, dan seketika boom, Elias menekan tombol pemicu ledakan. Terjadilah ledakan yang menewaskan Naja di depan Elias. Seketika jenderal beserta anak buahnya kaget melihat ledakan tersebut. Lalu Farid pun mendatangi Elias yang sedang tak sadarkan diri. Mereka pun berpelukan. Dan filmnya pun selesai, bre. Oke bre, gimana filmnya? Jika kalian penasaran dan ingin nonton langsung, judulnya gua taruh di link deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya bre, agar gue semangat bikin konten video-video selanjutnya. Dan jika kalian mempunyai referensi film yang mana gue pengen bahas, tolong tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.